Halo Bizier semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Henry Vincent, selaku founder dan CEO dari Bizier di acara BizTalk. Nah, acara ini memang kita buat untuk bisa ngobrol santai dengan para expert di bidangnya dan pelaku bisnis yang sudah berpengalaman tentunya. Dan pada kesempatan hari ini, saya kedatangan tamu spesial yaitu Pak Nanang Suryana dari BAM Kargo. Apa kabar Pak Nanang? Alhamdulillah, kabar baik Pak Kabar baik, oke. Thank you Pak udah datang ke kantor kita dan ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman Bizierian semuanya. Iya. Nah, jadi teman-teman semuanya kalau penasaran siapa itu Pak Nanang dan lain sebagainya, kita sekarang berkesempatan langsung untuk ngobrol sama Pak Nanang dan bagaimana sepak terjangnya. Mungkin langsung aja Pak Nanang boleh di-sharing sebenarnya selaku owner dan CEO dari BAM Kargo itu perjalanan seperti apa sih dan kenapa berbisnis di logistik Pak Nanang? Silahkan. Baik, Bizierian, saya Nanang Suryana selaku Direktur Utama PT Borneo Arta Mandiri dengan brand kita BAM Kargo. Ya, BAM Kargo ini berdiri tahun 2014, tapi sebelumnya tahun 2008 saya sudah mendirikan bisnis kargo juga gitu ya di lokal di Kalimantan Selatan. Nah, saat itu saya sedang menjadi kepala cabang di salah satu perusahaan pedagang besar farmasi nasional di Banjarmasin. Jadi atas dasar keprihatinan, Pak. Kita wilayah kerja itu Kalsel-Kalteng, ya. Bisa kebayang ya saat itu tahun 2006-2008 jalannya masih hancur-hancuran gitu. Nah, kita menggunakan jasa ekspedisi untuk kirim barang-barang kita, obat-obat kita. Saat itu kita jualannya cairan infus, terus obat-obatan yang lainnya. Sehingga kita sangat erat kemitraan dengan para ekspedisi. Nah, satu waktu ada satu kejadian yang membuat saya itu tidak tenang gitu, karena kiriman saya di hari Kamis diambil infus, kirimannya ke Rumah Sakit Umum Tanjung Tabalong itu sampai hari Minggu belum sampai. Sampai saya ditelepon oleh direkturnya, Pak Nanang, kalau barang saya nggak sampai, kalau pasien saya ada apa-apa, kamu yang saya tuntut. Wah, dari situ saya panas dingin, Pak. Wah, nggak bisa begini gitu. Akhirnya saya komplain, bla bla bla. Nah, justru idenya dari mereka, dari salah satu marketing si ekspedisi itu bilang, Pak Nanang bikin ekspedisi sendiri aja gitu. Nah, dari situ saya mulai terkontaminasi dengan idenya dia gitu. Alhamdulillah akhirnya berdirilah di 1 September 2008 tuh ekspedisi, kita jalan 5 tahun sampai 2013 saya join dengan teman. Tapi saat itu berjalan tidak bagus berkembang di lokal, cuman saya pengennya visinya itu ke seluruh Indonesia gitu. Akhirnya saya putuskan untuk berpisah. Saya jual saham saya ke dia semua. 2014 saya bangun BAM Kargo. Oke. Berarti sejak 2008 ke 2014 Pak Nanang fokus di kargo atau gimana, Pak? Jadi saat itu saya sampai 2010 saya masih kepala cabang Mendua, Pak. Masih Mendua. Mendua, Pak, karena dulu bangsawan ya, bangsa karyawan gitu. Saya Mendua, akhirnya pulang kantor sampai subuh saya akhirnya 2 tahun saya anggap cukup. Saya diingatkan oleh seorang teman, sudah waktunya kamu resign. Akhirnya saya resign, Pak. Saya tekuni kargo ekspedisi itu sampai 2013. Dan join dengan teman. Baru 2014 lahirlah BAM Kargo. BAM Kargo. Oke. Pada awalnya kenapa kok bisa yakin Pak Nanang, saya akhirnya mau bikin BAM Kargo nih dan bisa jalan sendiri? Itu titik baliknya di mana Pak Nanang? Jadi saat itu memang saya masih galau ya, pasca itu. Aduh, saya masa bikin bisnis yang sama dengan dia, gitu, segmennya sama. Tapi saya diingatkan oleh seorang teman. Itu kamu di situ memang gitu, bidangmu ya itu kan, di situ udah tekunin aja, masalah rezeki kan masing-masing ya gitu. Toh sekarang ribuan kargo di Indonesia kan, sama-sama berdampingan, justru bekerja sama gitu. Nah, akhirnya saya yakin, Pak, saya bikin BAM Kargo. Seperti itu. Awalnya BAM Kargo itu saya sebagai penerus ya delivery salah satu ekspedisi. Saya jalanin tuh berdua dengan karyawan saya. Awalnya dari situ. Berarti dari Pak Nanang sama karyawan, akhirnya sekarang karyawan udah berapa, Pak Toto? Sekarang karyawan sudah hampir 80, Pak. Masya Allah. Oke. Nah, berarti kalau kita bicara target market, Pak, target market kan tadi katanya, ada orang yang sukanya segmennya lebih ke B2C gitu ya, atau targetnya lebih ke perusahaan-perusahaan. Nah, kalau BAM Kargo sendiri seperti apa, Pak Nanang?
Awalnya BAM Kargo B2B, Pak, Oke. ke corporate. Karena corporate ini besar ya, volumenya besar, cuman ada kendala mungkin di pembayaran gitu ya. Nah, awalnya kita bermain di situ, Pak, BAM Kargo itu. Ya, sampai 2000 menjelang pandemi, di situ kami kehilangan satu corporate yang besar, yang memberikan kontribusi besar ke kami, karena memang perusahaan mereka tutup. Nah, akhirnya di situ kami kehilangan, Pak. Kehilangan revenue hampir 500 juta sebulan. Akhirnya, wah, kita berpikirnya harus bagaimana gitu. Akhirnya, coba kita kembangkan B2C gitu. Nah, sekarang nah, B2C otomatis jadi padat karya. Nah, cabang kita juga jaringan network kita harus banyak. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi memang harus buka cabang tambahan segala macam untuk exposure dan lain-lain juga, Pak Nanang ya. Betul. Oke. Sekarang jumlah cabang udah ada berapa, Pak Nanang? Sekarang cabang yang provinsi ya, yang kelas provinsi kami menyebutnya itu cabang utama ya. Itu kita di 5 provinsi di Kalimantan sudah lengkap. Terus di Jakarta kita sudah ada. Terus yang mau kita buka ini Surabaya, Semarang, dan Jogja. Oke. Berarti totalnya 9 sampai yang mau buka ini. Plus kalau yang di kabupaten kota? Nah, kabupaten kota kita sudah ada 10-an gitu, Pak. 10-an ya? Sudah 10-an. Oke. Jadi total 15 plus yang baru ini gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau kita berbicara untuk BAM Kargo kan sebenarnya kita sangat happy juga nih, Pak, dengan performance-nya BAM Kargo. Jadi holding dan cabang-cabangnya cukup baiklah performance-nya. Makanya kita kerjasama lagi nih. Ini bukan yang pertama dan memang sudah beberapa kali juga buka di B-Share. Nah, kalau untuk yang lokasi Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang, Pak, ini apa sih potensinya sehingga Pak Nanang akhirnya yakin untuk memilih 3 lokasi ini, Pak? Ya, di tahun 2023 kami menetapkan bahwa BAM Kargo itu adalah kargo spesialis Kalimantan. Nah, karena di Kalimantan kita sudah lengkap ya, sudah terkoneksi antar provinsi. Nah, sekarang kami kembangkan adalah pintu masuk ke Kalimantan. Nah, pintu masuk ke Kalimantan itu kan Jakarta, Semarang, terus Surabaya. Nah, Jogja ini bonus karena apa? Warga Kalimantan banyak yang sekolah di Jogja, Pak. Nah, ini juga menjadi segmen pasar kami gitu ya. Sehingga kita akan buka di 3 cabang itu. Jadi potensi Surabaya kan juga pintu masuk ke wilayah timur, Pak. Nah, jadi dengan kita nanti punya cabang di Surabaya, insya Allah ke seluruh Indonesia kami lebih mudah. Jadi memang penting ya Surabaya itu ya? Penting. Berarti memang sebenarnya spesialisnya tetap di Kalimantan, tapi ini buka gerbang-gerbangnya tadi ya? Pintu masuknya. Nah, betul. Oke. Nah, tapi kalau kita bicara terkait tadi kan bisnis model ya, Pak. Bisnis model tadi saya baru sangat tertarik banget nih dengan bisnis model dari BAM Kargo. Saya sendiri mungkin banyak teman-teman yang belum familiar gitu ya. Kalau gitu BAM Kargo sendiri dapat uangnya dari mana sih sebenarnya? Revenue-nya dari mana sih? Omsetnya dari mana? Nah, mungkin boleh dijabarkan, Pak, secara bisnis model seperti apa sih? Baik, sumber pendapatan utama BAM Kargo yang pertama adalah penjualan. Penjualan itu adalah orang kirim, kita terima kiriman. Terima kiriman. Langsung dari masyarakat atau maupun dari B2B. Ya, ini yang. Nah, yang kedua itu adalah kita handling, Pak, jasa handling. Nah, tidak semuanya yang ribuan kargo di Indonesia yang baru lahir maupun yang sudah lama itu memiliki cabang di seluruh Indonesia. Nah, otomatis mereka harus bekerja sama dengan ekspedisi-ekspedisi lokal. Makanya di Kalimantan kami lengkapin karena teman-teman banyak yang kirim ke sana yang ini menjadi jasa handling kita, gitu ya, baik udara maupun laut maupun daratnya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita biaya penerusan, ada biaya penerusan. Nah, penerusan ini adalah dari kota basis di Banjarmasin misalnya contohnya ke wilayah kabupaten kota di Kalimantan Selatan atau ke Kalimantan Tengah gitu kan. Nah, ini akan menjadi sumber pendapatan di BAM Kargo. Ada lagi kita sesama cabang, kadang-kadang loh cabang ini kan dia punya rekanan di Banjarmasin, dia punya di Jakarta atau di Samarinda ataupun sebaliknya. Nah, ini kita masing-masing cabang ada pendapatan dia marketing fee. Ya, marketing fee. Karena dia apa? Dia sudah sukses mendilkan customer itu di Jakarta, tapi posisi yang mengedilkan cabang kita yang di Samarinda. Otomatis dia dapat effort referensi lah ya. Dapat referensi 10%. Nah, di samping itu juga si cabang itu mendapat biaya delivery juga dari cabangnya. Oke. Jadi saling menguntungkan lah ya sama cabang. Saling menguntungkan. Oke. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara
berarti sumber pendapatannya bervariasi tadi gitu ya. Nah, berarti kalau tadi kita bicara B2C, Pak, investor ini bisa berpartisipasi juga dong untuk menjadi customer atau bawa apa namanya klien-klien untuk jadi customer BAM Kargo dong, Pak? Sangat berpeluang. Kami berharap ya para investor B-share itu, apalagi investornya BAM Kargo nah, itu bisa menggiring atau menggunakan jasa kita sambil nanti merasakan layanannya BAM Kargo seperti apa. Ini perusahaan Anda ya kan? Benar. Nah, seperti itu. Dan kami juga membuka mitra-mitra, Pak. Jadi kalau punya tempat bagus, strategi kita survei, dia bisa menjadi mitra otonom kita. Ya, dia cuma tinggal registrasi ke kita, nanti kita bimbing, kita ajarin semuanya. Nah, dia siap kerja udah, gitu, dengan tempatnya yang ada. Nah, bisa juga dia menjadi marketing freelance kita, gitu. Misalkan di sana, dia ada mau ngirim barang, dia infoin ke BAM Kargo, kita proses, deal, nah dia dapat jatahnya. Gitu. Jadi terbuka, Pak. Terbuka ya. Jadi teman-teman silahkan, apalagi yang tertarik dengan bisnis logistik gitu ya, pengen kerjasama ataupun kolaborasi dengan BAM Kargo, apalagi investor nih. Wah, investor kan pasti makin cuan BAM Kargo, makin cuan juga investor. Iya, betul, Pak. Nah, oke. Nah, kalau bicara strategi nih, Pak, karena tadi kan saya dengar dari Pak Nanang ada ribuan kargo di seluruh Indonesia gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan BAM Kargo dengan yang lainnya supaya bisa menang dari persaingan nih, Pak Nanang? Baik, strategi masing-masing pasti punya strategi ya, Pak ya. Kita untuk menjadi spesialis, kenapa kita harus spesialis? Kita minimal memenuhi tiga indikator menurut kami. Yang pertama adalah harga. Harga kita otomatis karena kita spesialis harus lebih bagus dibandingkan yang lain, kompetitif, ya kan? Yang kedua adalah service level. Service level harus lebih bagus. Nah, sekarang kita punya service kargo darat tapi yang ekspres gitu. Nah, itu terpaut hanya 2 hari dari reguler udara. Nah, harganya 50% lebih murah. Otomatis kan solusi banget buat masyarakat. Nah, yang ketiga adalah coverage, Pak. Coverage area kami di Kalimantan sudah di 5 provinsi kita ada kantor dan ke kabupaten kota. Dan kita tambahkan lagi di Pulau Jawa, Surabaya, Semarang, dan Jogja. Nah, ini akan melengkapi semuanya gitu, Pak. Oke. Jadi satu kesatuan ekosistem yang bagus nih ya. Betul. Oke. Nah, berarti kalau tadi kompetitor segala macam pasti mereka punya cara mainnya masing-masing gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih spesialis lainnya juga nih, Pak Nanang, yang mungkin ini agak berbahaya nih gitu? Ada sih. Ada juga ya? Ada juga kan ya? Kita juga saling memonitor. Monitor ya? Pasti ada lah ya? Pasti ada gitu. Tapi oke. memang kita juga sudah mulai mengembangkan ke digital marketing gitu ya. Terus sales canvas kita juga kita tambah seperti itu, Pak. Oke. Berarti tadi kalau kita bicara pas banget nih kita inovasi segala macam kan tentunya semakin berkembang. Boleh ceritakan, Pak, tadi inovasi-inovasi apa yang akan inovasi yang kita lakukan per Januari kami menggunakan platform ERP ya. Kita bekerja sama dengan PT Innovation. Itu nantinya dengan ERP ini kita bisa bekerja sama secara aplikasi dengan perusahaan lain, dengan aplikasi lain. Mungkin dengan B-Share juga kita bisa kerja sama nanti. Kan di B-Share ada program yang investor apa itu, Pak? Loyal ya. Iya, loyal nah, investor. ada poin-poinnya kan. Nah, kita nanti dia ngirim ke BAM Kargo, tercatat di kita kan. Tercatat. Loyalty program, Pak. Betul. Iya, nah itu akan terjadi integrasi sistem, Pak. Karena ini juga akan membuat cost kita semakin rendah. Karena yang mengerjakan di pihak customer ke kita sudah masuk dalam data. Nah, yang tadinya kita input sendiri satu-satu, ini sudah diinput oleh customer. Nah, kita siap ke depannya untuk bekerja sama dengan marketplace. Karena syarat dari marketplace ya kita harus punya ERP, punya platform yang standar sesuai dengan mereka mau. Jadi nanti kalau misalkan di marketplace ada yang mau order segala macam, itu bisa masuk ke situ buat tracking segala macam gitu ya. Kita pelan-pelan sudah kita persiapkan, target kita nanti di semester 2 akan coba melobi beberapa marketplace yang kita mereka sekarang juga pengirimannya nggak semuanya udara, mereka darat laut sudah jalan. Jadi dengan kita spesialis Kalimantan itu akan menjadi satu satu pilihan lah bagi marketplace untuk mereka kan harga ya, otomatis harga lagi pokoknya. Kalau bisa cepat dan harganya bagus mah pasti dipilih, Pak. Pasti. Oke. Nah, kalau kita bicara tadi kan BAM Kargo selain tadi udah membuka ke retail, tapi kuat di B2B juga. Nah, sebenarnya klien-kliennya udah pernah handle apa aja nih, Pak? Jadi klien-klien kami itu yang sesama logistik yang besar itu ada DHL. DHL, DHL supply chain, terus kita juga ada
AB Cargo, ya kan. Kami menjadi cabang di Banjarmasin, di Tarakan, dan di Balikpapan. Nah, juga kita perusahaan farmasi, karena basic saya dari farmasi. Saya banyak Pak di Anugerah Parmindo Lesari, apa yang cabang Banjarmasin, ada Anugerah Argon Medica, jadi ada Tempo, ada Encefal, TBK. Tempo gitu. Ya. Nah, itu yang sudah sekarang existing kita jalankan, Pak. Oke. Kalau salah ada Chris Bow gitu-gitu juga ya? Ya, ada Chris Bow, apa namanya? S-Hardware gitu, Pak? S-Hardware, Informa, itu juga kita kerjasama. Oke. Nah, kalau kita bicara nih, Pak, terkait visi dari BAM Cargo sendiri, 5 tahun, 10 tahun lagi, Bapak melihat BAM Cargo ini akan seperti apa sih, Pak? Jadi, kalau visi memang kenapa tadi saya sudah enak-enak join dengan teman saya saya pisah, karena memang saya pengen BAM Cargo ada di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat seluruh Indonesia bisa memanfaatkan apa yang menjadi layanannya BAM Cargo, Pak. Jadi itu. Jadi target saya 5 tahun ke depan itu kita ada di seluruh Indonesia. Ya, insya Allah tahun ini kita Jawa penuh. Ya. Mudah-mudahan ini funding nih para investor. Support BAM Cargo, kita Pulau Jawa masih ada 2 provinsi lagi nih, Pak. Jawa Barat dengan Banten. Benar. Nah, next kita akan coba Jawa Barat dengan Banten. Oke. Nah, tadi kan kalau kita bicara BAM Cargo secara sukses story dan segala macam udah pengalaman lah Pak Nanang gitu ya. Tapi kalau tantangan kan masih ada nih. Pasti. Nah, apa sih tantangan terbesar yang selama BAM Cargo berdiri yang Pak Nanang rasakan paling besar apa? Tantangan paling besar adalah kita memenuhi komitmen service level, gitu. Karena kita jasa, kita nggak punya barang. Ya kan, kita nggak punya produk, kita hanya punya layanan. Barang orang yang kita pindahin, dia yang bayar kita. Nah, makanya komitmennya adalah di service level. Bagaimana service level itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita janjikan. Nah, ini makanya kenapa kita mulai supaya jadi spesialis Kalimantan, supaya kita terkontrol. Nah, kita bisa sih bekerja sama dengan vendor lain juga, dengan perusahaan lain. Nah, ini tapi kan biasanya standarnya harus kita sama dulu nih. Kalau nggak sama bisa miss nih. Nah, itu yang masih jadi PR, ya nggak semuanya. Semua kargo pasti punya PR di service level. Nggak ada yang 100% sempurna. Gitu. Cuman kita menuju ke sana. Gitu, Oke. Berarti strateginya untuk bisa mencapai itu gimana, Pak? Untuk mencapai itu ya jelas kita salah satunya networking. Yang paling mudah dikontrol apa? Orang kita sendiri. Gitu. Makanya kita dirikan cabang-cabang, Pak. Nah, kalau dengan sudah orang kita sendiri, kita yang mendrive, kita juga yang ngebimbing, otomatis lebih mudah. Karena kalau perusahaan lain, otomatis kan dia punya internal SOP juga kan. Nah, SOP-nya nggak sama dengan kita. Makanya sekarang kita kuatkan yang namanya manajemen vendor, kemitraan, supaya SOP kita sama. Supaya kita sama. Karena kalau sama sebetulnya seperti yang kami rasakan, kami menjadi vendor para ekspedisi yang saya sebutkan tadi, kita ikutin SOP-nya dia, ya alhamdulillah berkembang juga. Besar juga, sama-sama besar. Oke. Nah, balik lagi nih Pak, ke lokasi yang mau dibuka di BCR gitu ya. Kan sekarang ada Surabaya, Jogja, sama Semarang ya. Nah, biasanya ketika Pak Nanang memilih sebuah lokasi atau daerah gitu ya, berarti kan tadi bocorannya udah ada nih kayak semacam, trafficnya segala macam berapa. Nah, ini boleh diceritakan lebih lanjut Pak Nanang? Iya, jadi sebetulnya setiap daerah itu kita sudah ada transaksi, sudah ada transaksi di mana transaksi itu dikerjakan oleh mitra agen kita, gitu ya. Contoh Surabaya. Nah, Surabaya kan barang kita dari Jakarta yang ekspres menuju Banjarmasin kan pasti selalu lewat Surabaya. Nah, ini dihandle oleh teman-teman kita. Nah, ya kan Semarang juga. Nah, karena kita masyarakat Kalimantan banyak juga di Pulau Jawa, mereka minta pick up barang di Semarang, di Jogja, kita penuhi walaupun kita nggak punya kantor. Kita sampaikan kantor kita nggak ada, tapi agen kita ada. Oh iya Pak, nggak apa-apa, di pick up aja barangnya. Ini berjalan Pak. Nah, ya kan hari ini aja kita ada pick up di Jawa Timur ya, itu kiriman untuk ke Sumba. Nah, itu satu fuso. Nah, itu kita jalan, kita nggak ada kantor Pak di sana. Nah, jadi dengan berkat berteman kita juga bisa dapat manfaat gitu ya. Ini positif ya, ini positif. Nah, cuman kita balik lagi kita punya visi besar yang harus kita tunjukkan di sana gitu kan. Makanya Jawa Timur atau Surabaya kita harus punya cabang sendiri, Semarang kita punya cabang sendiri, Jogja kita punya cabang sendiri. Karena ini juga daerah-daerah ini adalah pintu masuk ke Kalimantan. Ya kan, ada pelabuhan-pelabuhan untuk nyebrang ke Pulau Kalimantan. Apalagi sekarang sudah
IKN sudah mulai ya Pak ya. Jadi pintu masuk ini kan luar biasa ya. Kita juga pengen berkontribusi ya buat kepada pemerintah bahwa BAM Kargo juga siap untuk mendistribusikan bahan-bahan atau barang-barang ke wilayah IKN. Wilayah IKN ya. Nah iya teman-teman. Jadi memang saya lihat banget ini IKN kan lagi didorong banget nih sama Presiden Jokowi dan tentunya akan semakin berkembang. Harusnya semakin banyak distribusi barang yang lewat keluar masuk sana ya. Sekarang belum banyak ke IKN karena mereka masih cut and fill ya. Oh iya benar. Mereka masih replanting. Tapi nanti kalau sudah mulai proses pembangunan pasti ramai itu pasti. Ramai. Karena setahu saya kalau di daerah gitu mereka tetap harus ada barang yang dikirim dari Jawa dan lain-lain ya. Pasti Pak. Mobilitas apalagi sekarang kan PNS bakal dipindahin. Wah itu kan nggak cuma orangnya Pak. Barangnya juga dipindah ya. Iya. Itu benar berapa ribu tuh teman-teman ya. Gitu. Nah jadi memang sangat potensial banget. Nah kalau kita bicara tadi pengiriman segala macam, sebenarnya jenis-jenis pengiriman apa sih yang di-handling oleh BAM Kargo Pak? Jadi jenis pengiriman kita ada darat, laut, dan udara. Udara kita sesuai permintaan customer karena kita belum fokus Pak. Artinya kita bisa, cuman kita bukan menjadi fokus kita saat ini. Tapi jika nanti networking kita sudah bagus, kita akan ini. Karena pricingnya terlalu tinggi Pak. Karena ekspres ya. Ekspres nggak boleh meleset. Orang bayar mahal nih Pak. Gitu ya. Nah, bukan berarti juga laut darat kita enak-enakan enggak juga ya. Kita ada jalur laut, kita LCL kontainer Pak. Full kontainer juga dengan kapal Roro. Ada juga kita jalur darat. Jalur darat di area di Inter Kalimantan. Ya kan, ada juga di Pulau Jawa, gitu. Oke. Nyebrang ke Kalimantan. I see. Berarti itu tapi customer memilih atau misalnya tinggal beli paket aja Pak? Iya, kita ada jenis layanannya. Jadi misalkan, saya mau pilih Kargo Laut Express. Nah, kalau dia mau pilih Kargo Express, otomatis ini layanannya Express, harganya beda. Nah, saya mau yang Eco deh pakai LCL kontainer aja. Silahkan. Biasanya ini barang berat besar-besar, banyak sekali kirim. Tapi nggak terlalu butuh cepet-cepet banget. Nah, nggak perlu cepet, dia tetap aja peduli dengan lead time karena lead time kita kan sudah terukur memang. Kita kalau Banjarmasin 5-7 hari dari kapal jalan tuh barang sudah tiba. Jadi mereka menyusun forecasting untuk barang dagangannya lebih mudah. I see. Gitu. Oke. Berarti sesuai kebutuhan customer ya sebenarnya? Iya, betul. Jadi kadang orang customer pengen, saya maunya agak lama nggak apa-apa yang penting murah gitu. Nah, saya maunya cepet nih gitu. Cepet tapi murah. Nah, kita memberikan solusi buat masyarakat ya. Iya. Oke, mantap Pak Nanang. Nah, mungkin buat teman-teman Bicherian yang pengen tahu lebih lanjut gitu ya terkait BAM Kargo dan kenapa mereka harus join ke cabang yang baru ini Pak? Mungkin boleh disampaikan juga nih Pak Nanang. Iya, Pulau Jawa itu adalah bisa dikatakan 50% perputaran ekonomi di Indonesia ada di Pulau Jawa. Ya, jadi orang dari luar pulau juga senang ke Pulau Jawa. Nah, jadi potensinya sangat besar. Nah, sekarang apalagi ibu kota negara bakal dipindah ke Pulau Kalimantan. Nah, ini kan sumber barang dari Semarang, Jogja, Surabaya, ini bakal pasti banyak loadnya, gitu ya. Dan ini bisnis cukup bagus karena sampai dengan sekarang belum ada yang bisa menggantikan bisnis kargo. Karena kargo yang dipindahin barangnya. Iya kan? Kalau surat masih bisa lewat email atau lewat WhatsApp gitu. Kalau barang nggak bisa, harus fisik barang yang dipindahin. Makanya ini bisnis yang nggak ada matinya sebetulnya. Kecuali kita yang bikin mati gitu. Kalau bisnis ini, insya Allah berkembang cukup bagus sampai ke depan. Gitu. Oke. Siap. Nah, nggak terasa nih teman-teman, kita udah cukup banyak waktu ngobrol-ngobrol. Mungkin buat teman-teman yang penasaran, saat ini kita lagi buka untuk BAM Kargo di 3 cabang tersebut di Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Nah, ini teman-teman kesempatan nih, karena kemarin-kemarin kita sudah sold out dan memang sudah performanya terbukti sangat baik, Pak Nanang. Jadi, buat teman-teman yang kemarin belum kebagian, silahkan langsung bisa cek di bicheri.id dan ikutan nih bersama dengan Pak Nanang untuk menjadi salah satu pemegang saham. Kita sukseskan barang-barang untuk logistik lokal di Indonesia. Salah satunya dari BAM Kargo. Thank you Pak Nanang atas waktunya. Sama-sama Pak. Ya, semoga makin sukses terus. Amin. Oke, itu aja teman-teman. See you in the next video. Bye-bye.